Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwana Sofiarmita. Saya dari kelas 647AH07. NIM saya 64231762. Saya akan membacakan rangkuman dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan 3, yaitu konsep penilaian surat berharga. A. Pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waardepapier. Dasar hukum surat berharga adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Lalu surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. B. Macam-macam surat berharga. Ada wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atas unjuk, billet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Selanjutnya C. Pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. D. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun, sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. E. Istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal atau par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga atau dalam persentase berdasarkan nilai nominal. Lalu F. Model penilaian obligasi yaitu FB sama dengan I dalam kurung P, FI, FA, K, N dalam kurung, tutup kurung, plus M buka kurung P, F, I, F, K, N tutup kurung. G. Premi resiko. Premi maturity semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi inflasi. Inflasi meningkatkan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. H. Pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. 2 alasan membeli saham adalah untuk memiliki perusahaan dan untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Saham terdapat 2 jenis yaitu saham biasa dan saham preferen. I. Penilaian saham biasa. Penilaian saham yang dipegang 1 periode. Penilaian saham yang dipegang selamanya. Lalu ada penilaian saham yang dipegang selamanya adalah model dividen konstan, model dividen tumbuh, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. J. Penilaian saham yang dipegang 1 periode. Lalu ada K. Penilaian saham yang dipegang selamanya yaitu model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. 2. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. 3. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan. Lalu ada penilaian saham preferen, yaitu saham preferen merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau saham tetapi dibayarkan berdasarkan persentase dari nominal saham preferen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.